Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, ketemu lagi sama Umi Manda ya. Di pelajaran bahasa Inggris kayak biasanya. So today, how are you students? Great. Oke, Umi harap kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Meskipun di masa pandemi, kalian harus tetap belajar. Dan meskipun kita belajarnya lewat video, tetap harus semangat ya. Oke, jadi hari ini kita masuk ke materi suffix. Nah, suffix ini artinya akhiran. Suffix atau akhiran ini biasanya dipakai untuk penomoran. Penomoran kayak gimana? Ada yang udah ngeh? Ada yang udah pernah belajar atau masih belum pernah belajar? Oke, sebelum kita masuk, Umi mau ngingetin. Jadi, setelah di akhir video, kalian absen di kolom komentar nama lengkap sama kelasnya ya. Nah, setelah itu tugas-tugas yang kemarin yang belum kumpul itu masih boleh dikumpul karena itu untuk nilai harian kalian. Jangan sampai nggak ngumpul ya. Dan kalau misalkan nggak bisa ngumpul langsung, itu bisa difotoin aja, dikirim ke WhatsApp Umi. Oke, kita masuk ke suffix. Jadi suffix ini akhiran untuk penomoran. Gimana maksudnya Umi? Oke. Nah, generalnya pada umumnya suffix ini penomoran ini ada first, second, and third. First itu artinya pertama, kalau second itu artinya kedua, and third itu artinya ketiga. Nah, jadi untuk first itu yang pertama ya, dan selebihnya itu pakai th. Jadi yang berbeda gini. Oke, ini kita bisa lihat first, second, third, dan th ya. Ini suffix. Suffix itu ada first, second, third, and th. Jadi first itu pertama, second itu kedua, third ketiga, selebihnya memakai th. Masih belum ngeh ya. Ini dasarnya first pertama, second kedua, third ketiga, dan selebihnya memakai th. Nah, ini example-nya. Jadi first itu disingkat menjadi ST. Dari mana Umi ST-nya? Itu di belakang sekali. First kan ST. FIRST. Itu kan first to ST. Suffixnya akhirannya jadi diambil aja ST. Jadi makanya yang pertama itu ke satu itu kan. Nah, pasti ada tulisan ST kecil ya di belakangnya. Tuh 1 ST. Kecil ya, enggak besar. Itu artinya menandakan pertama. Suffixnya ada ST, itu menandakan pertama. Kemudian second, di belakang second itu ada apa aja? Dua huruf dari kata second. Ya benar, ND ya. Makanya kedua itu ada tulisan 2 ND. Kemudian ketiga, third. Ya benar sekali, berarti RD ya. Karena akhiran dari words third itu RD. Jadi disebut dengan 3 RD. Selebihnya selain pertama, kedua, dan ketiga itu kan firstnya kan 1 ST ya, second 2 ND, third 3 RD. Kemudian selebihnya dari 4 sampai ke ratusan itu di belakangnya ditulis TH. Ke 1 ditulis 1 ST, kedua 2 ND, ketiga 3 RD, 4 TH, 5 TH, 13 TH, bahkan 171 TH gitu ya. Keempat, kelima, ke-13 ini menentukan posisi ya, bukan misalkan nomor 1 ST ya, enggak gitu. Ini maksudnya ke 1 gitu, posisi, menentukan posisi. Kalau suffix ini misalkan juara 1 posisinya di 1 kan, jadi 1 ST, juara 2 ND, juara 3 RD gitu. Oke, kesimpulannya suffix. Jadi suffix itu artinya akhiran. Akhiran itu untuk yang beda itu ada 1, 2, 3. First, second, and third. Selebihnya memakai TH. Jadi hanya ke 1, kedua, dan ketiga yang berbeda. Yang keempat baru seragam. 4, 5, 6 itu memakai TH. Jadi untuk first diambil akhirannya aja. Suffixnya ST. Tuh, first itu dari ST. Dari word S sama T. Jadi 1 ST ditulis angka 1, kemudian ST kecil gitu ya cara penulisannya. Begitupun dengan second,
2 ND, ND-nya kecil. Third, 3 RD. Keempat, kelima, ke-13, bahkan ke-171 itu sudah memakai TH. Nah, gitu ya. Hurufnya harus kecil ya. Nah, jadi yang beda cuman 1, 2, dan 3. Cuman ke-1, ke-2, dan ke-3 yang beda. Selebihnya 4, 5, 13 itu TH. Itulah yang namanya suffix atau akhiran ya. Ini biasanya dipakai untuk posisi. Ya, misalkan posisi ke-1 juara ya, misalkan. Itu lebih sering tuh pakai di juara. Ke-1, ke-2, ke-3. Tuh, balap mobil itu kan balap motor. Juara 1, juara 2, juara 3 itu pakai 1 ST, 2 ND, 3 RT. Itulah namanya suffix. Udah paham semua ya? Oke. Nah, kalau udah paham semua, Umi mau ngasih kalian tes. Jadi ini kalian sebutin gimana sih cara penulisan ke-1. Nah, gini ya cara penulisannya. Umi kasih contoh ke-1. Ke-1 itu kan jawabannya 1 ST. Nah, kalian tulis 1 ST kecil di sini. Begitupun jawaban keempat. Keempat gimana? Kedua gimana? Ketiga gimana? Dan ke-10 gimana? Oke, jangan lupa setelah video ini berakhir kalian tulis absen kalian di kolom komentar, itu nama sama kelasnya 5A atau 5B ya, sama nama lengkapnya. Kemudian dikerjakan soalnya dan dikirim ke Umi boleh. Kalau misalkan nggak bisa datang langsung ke sekolah, boleh difotoin aja dan kirim ke Umi. Itu ditulis dulu di buku ya, baru difotoin. Oke, thank you for today. Ini aja buat hari ini. Semangat ngerjain tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.